ketika prajurit TNI Polri dan pemerintah terus berupaya agar seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun tetap saja ada prajurit yang justru membelot menjadi anggota teroris. Kini mantan prajurit TNI Pratu Lukius Matuan menjadi bagian dari KKB yang akan melawan prajurit TNI Polri dan pemerintah Indonesia. Beda halnya dengan prajurit yang satu ini, walaupun sudah dipecat dari institusi TNI, namun ia tetap menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Dulu Lukius Matuan pernah bertugas di Batalion Infanteri 400 Banteng Raiders, Jawa Timur. Mantan TNI ini kemudian mengajari anggota KKB lainnya cara memegang senjata dan teknik berperang hingga bertahan hidup di hutan. Saat diterima sebagai anggota TNI dan bergabung di batalion pada tahun 2015, sosok Lukius Matuan dikenal sebagai orang yang berkepribadian handal. Lukius Matuan sosok prajurit yang sangat disiplin, patuh dan taat pada kesatuan serta punya tanggung jawab yang tinggi atas semua hal yang diamanatkan padanya. Namun tidak ada yang mengira kalau kondisi itu berubah total manakala ditugaskan kembali ke kampung halamannya di Papua tahun 2020 lalu. Mungkin karena semua perubahan yang sangat drastis itulah, sehingga sosok yang dikenal sebagai Pratu Lukius Matuan itu akhirnya dicap sebagai pengkhianat. Ternyata awal penugasannya ke Intan Jaya, Papua merupakan akhir dari karirnya di tubuh prajurit TNI. Di tanah kelahirannya itulah Lukius Matuan memutuskan untuk menanggalkan atribut kemiliterannya, lalu berpindah sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pasalnya keputusannya untuk membelot ke KKB hanya dengan alasan tidak tahan melihat tindakan TNI yang menembak warga Papua. Alasannya tersebut dinilai terlalu mengada-ngada. Lantas bagaimana dengan keberadaan Lukius Matuan di KKB Papua pasca meninggalkan institusi TNI? Terungkap bahwa setelah membelot dari TNI, Lukius Matuan diterima bagaikan pahlawan. Lantaran karena ia pernah menjadi prajurit TNI, Lukius Matuan pun diserahi tanggung jawab besar sebagai instruktur militer KKB Papua. Juru bicara KKB Sebi Sambo mengatakan bahwa saat ini Lukius Matuan telah diangkat menjadi salah satu panglima perang KKB. Sebab dengan pengalaman yang dimiliki Lukius Matuan, ia pantas mengemban jabatan tersebut. Melalui juru bicara KKB, Lukius Matuan menyatakan siap bertempur sampai titik darah penghabisan demi Papua merdeka. Dulu Lukius Matuan yang hanya sebagai pratu, kini telah menjadi panglima besar KKB di tanah Papua. Lantas bagaimana dengan mantan Kapten TNI Ruslan Buton? Ruslan merasa tidak bisa diam, dia tidak rela prajurit TNI menjadi bulan-bulanan anggota Lukius Matuan. Ruslan Buton merupakan mantan prajurit TNI berpangkat kapten. Saat itu dia komandan kompi sekaligus komandan pos Satgas SSK 3, Yonif RK 732 Banau. Karirnya sebagai perwira TNI berakhir setelah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang preman pada tahun 2017 silam. Saat itu pengadilan militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan ditambah pemecatan dari institusi TNI. Kini Ruslan Buton pun meminta kepada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa untuk merekrutnya dalam menumpas anggota KKB. Ia mengatakan mungkin karena pemerintah takut dengan HAM, maka ia menawarkan diri bersama anggotanya dari Ekstrimatra Nusantara. Pihaknya ingin mencari para anggota kelompok separatis yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa dan tentunya akan berhadapan dengan Lukius Matuan. Sekedar informasi, pada Kamis 5 Mei secara serentak semua sekolah tingkat atas di Provinsi Papua mengumumkan kelulusan para siswa. Pada umumnya setelah lulus siswa akan melakukan perayaan coretan baju. Namun anak-anak SMA dan SMK di Provinsi Papua tepatnya di Jayapura melakukan perayaan coret-coret baju dengan koreografi Bintang Kejora. Itulah informasi terbaru dari kami. Mohon klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih.